Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita punya proyek yang super ambisius, gila, dan mungkin sedikit mustahil. Kalian lihat pemandangan di belakang saya, danau yang tenang, pepohonan rindang, sempurna banget kan? Nah, kita bakal bikin tempat ini jadi lebih seru. Kita bakal bangun rumah apung. Betul, kalian nggak salah dengar. Sebuah istana di atas air, tempat kita bisa santai, mancing, atau sekadar kabur dari hiruk-pikuk dunia. Dan tentu saja, saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh partner in crime saya, sang arsitek jenius. Atau setidaknya itu yang dia klaim. Kenalin, ini dia si Gondrong, partner setia saya dalam setiap ide gila yang pernah ada. Dan hari ini, dialah yang bertugas merancang mahakarya kita. Bahannya sudah siap. Ada bambu-bambu pilihan yang kita kumpulkan dari kebun belakang, tali tambang yang katanya kuat banget, dan beberapa drum bekas yang bakal jadi fondasi utama rumah apung kita. Semua bahan alami, ramah lingkungan, dan yang paling penting, gratis. Sekarang, mari kita lihat cetak biru atau blueprint yang sudah disiapkan oleh arsitek kita. Katanya sih ini desain revolusioner yang bakal mengubah dunia perumah apung N. Saya juga penasaran banget. Oke, coba kita lihat. Dia lagi serius banget tuh. Gambar di tanah pakai ranting. Konsentrasinya penuh. Seolah-olah lagi ngerancang gedung pencakar langit. Saya coba deketin pelan-pelan ya, biar nggak ganggu. Wah, garis-garisnya artistik sekali. Ada lingkaran, kotak, terus ada coretan kayak cakar ayam. Ini apa ya? Saya coba tanya langsung deh. Ini gambarnya apaan sih? Kok kayak coretan anak kecil lagi belajar gambar? Serius ini blueprintnya? Bentuknya nggak karuan gini. Yang mana atapnya? Yang mana lantainya? Ini lebih mirip peta harta karun yang rumit daripada desain rumah. Dia jelasin dengan penuh semangat. Katanya yang kotak besar itu ruang utama, yang lingkaran itu trasnya, dan coretan cakar ayam itu tangga menuju atap. Tangga dari bambu ke atap yang juga dari bambu. Aduh, saya mulai ragu nih. Dia bilang, ini bukan sekadar gambar, ini visi, imajinasi. Iya sih imajinasi, tapi imajinasi dia kayaknya terlalu liar buat hukum fisika. Saya coba kasih masukan, gimana kalau kita bikin yang simple aja dulu. Kotak biasa, yang penting ngapung dan aman. Tapi dia bersikeras, desainnya ini anti-mainstream dan estetik. Estetik sih boleh, tapi kalau baru dinaikin langsung nyemplung ke danau kan gak lucu juga. Diskusi mulai memanas nih. Saya nunjuk ke tumpukan bambu dan drum, terus nunjuk lagi ke gambarnya yang abstrak di tanah. Saya bilang, coba deh kamu lihat bahan kita, terus lihat lagi gambar kamu. Nyambung gak? Dia malah jawab, justru itu tantangannya, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Wah, jiwa senimannya keluar. Saya pusing sendiri. Akhirnya saya ambil alih rantingnya. Oke, saya gambar versi saya. Versi yang lebih realistis dan lebih aman. Saya gambar bentuk rakit persegi panjang yang sederhana, pakai drum di bawahnya sebagai pelampung. Simple, fungsional, dan yang paling penting, kemungkinan besar nggak akan tenggelam. Dia lihat gambar saya dengan tatapan meremehkan. Katanya desain saya membosankan, nggak ada seninya, kayak rakit biasa. Ya memang, kan kita mau bikin rumah apung, bukan instalasi seni kontemporer yang bisa bikin kita basah kuyup. Debat terus berlanjut, dia mau yang estetik, saya mau yang fungsional. Dia mau atap melengkung, saya cuma mau atap datar biar bisa buat jemuran. Ini perdebatan antara idealisme dan realisme, antara seni dan keselamatan. Kayaknya proyek ini bakal lebih banyak diisi adu mulut daripada adu palu. Tapi justru di situ serunya kan? Dua kepala dengan ide yang benar-benar berbeda mencoba mewujudkan satu mimpi gila. Setelah hampir setengah jam berdebat tanpa hasil, akhirnya kita nemu jalan tengah. Oke, kita pakai desain dasar saya yang kotak dan aman. Tapi, untuk dekorasi dan detail-detail kecilnya, kita serahkan pada jiwa seni si Gondrong. Jadi, strukturnya kuat dan fungsional, tapi tampilannya tetap artistik sesuai visinya. Misalnya, nanti kita bisa tambahin hiasan-hiasan unik dari bambu, atau bikin weleng dengan ukiran-ukiran aneh versinya dia. Adil kan? Dia akhirnya setuju, meskipun dengan muka sedikit cemberut. Baguslah, daripada kita nggak mulai-mulai. Sekarang, setelah drama perancangan selesai, saatnya kerja nyata. Tahap pertama adalah membangun fondasi. Kita harus mengikat drum-drum biru ini menjadi satu kesatuan yang kokoh. Ini bagian paling krusial. Kalau fondasinya goyang, ya sudah, wassalam semua impian kita.
Kita mulai gotong drum satu persatu ke dekat air. Lumayan berat juga ternyata. Kita atur posisinya membentuk persegi panjang, sesuai dengan gambar revisi tadi. Jarak antar drum harus pas, biar nanti beban di atasnya bisa terdistribusi dengan merata. Wah, ini ngomongnya udah kayak insinyur beneran ya. Selanjutnya, bagian yang paling seru sekaligus paling bikin pegal, mengikat. Kita pakai tali tambang super kuat ini untuk mengikat semua drum menjadi satu. Teknik ikatannya juga nggak boleh sembarangan. Kita pakai simpul mati, simpul jangkar, dan berbagai simpul lain yang kita pelajari dari YouTube juga. Tangan mulai lecet-lecet, keringat bercucuran, tapi semangat tetap membara. Si gondrong yang tadinya banyak protes, sekarang jadi yang paling semangat narik tali. Mungkin dia udah nggak sabar mau menghias mahakarya ini. Proses ini benar-benar menguji kerja sama tim. Kadang saya yang narik, dia yang ngikatin, kadang sebaliknya. Komunikasi jadi kunci utama di sini. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, fondasi drum kita selesai terikat. Kelihatannya kokoh banget. Ini dia kerangka dasar rumah apung kita. Rasanya puas banget lihat hasilnya. Ini baru langkah awal, tapi sudah jadi pencapaian besar buat kita. Langkah selanjutnya adalah memasang kerangka bambu di atasnya. Tapi kayaknya itu buat episode berikutnya deh. Tenaga kita sudah terkuras habis hari ini. Lihat deh, matahari juga sudah mulai turun. Pemandangannya jadi makin indah. Kerja keras kita hari ini terbayar dengan view senja yang luar biasa. Jadi, penasaran kan gimana kelanjutan proyek gila kita? Apakah rumah apung ini bakal beneran jadi atau malah jadi kapal selam? Jangan lupa buat terus ikutin petualangan kita. Like, comment, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan update-nya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.